Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda Fauzia, NIM 85722884. Di sini saya akan memenuhi tugas 3 Bahasa dan Sastra di Indonesia di SD. Modul 7. Kegiatan belajar 1. Puisi anak adalah puisi untuk dikonsumsi anak, yang isinya sesuai dengan lingkungan anak, usia anak, dan memiliki nilai-nilai yang dapat membentuk sikap budi pekerti yang luhur, serta memiliki nilai seni. Berfungsi sebagai media anak dalam mengekspresikan apa yang dirasakan anak, menambah wawasan dan pengalaman anak, serta dikemas dengan kesederhanaan bentuk, pemakaian bahasa, dan gaya penyampaian secara langsung. Perkembangan puisi anak sampai saat ini tidak sepesat perkembangan puisi orang dewasa. Puisi anak sampai saat ini yang ada adalah puisi berjenis pantun, syair, perpaduan antara pantun dan syair, dan puisi bebas. Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Karya sastra yang satu ini sangat pas digunakan untuk menggambarkan keresahan, kritik, imajinasi, pengalaman, dan perasaan dari penulisnya. Dalam penulisannya, secara umum pun biasanya menggunakan gaya bahasa metafora dan disusun dengan padanan kata yang padat dan syarat makna. Puisi dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, puisi orang dewasa. Yang kedua, puisi anak. Pantun adalah puisi tertua yang ada di Indonesia. Syair adalah bentuk puisi lama yang terikat oleh jumlah bait dan baris. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Syair bersajak A, artinya tiap satu bait yang terdiri atas 4 baris tiap barisnya berbunyi akhir sama. Lanjut ke kegiatan belajar 2, unsur pembangun struktur puisi. Ada 2 cara untuk melihat unsur atau struktur pembangun puisi. Yang pertama, melihat dari unsur sisi fisik puisi yang disebut unsur dalam atau intrinsik, dan melihat dari luar puisi atau ekstrinsik. Kedua, dengan melihat puisi dari kenyataan atau fenomena puisi yang terdiri atas unsur bunyi, unsur arti, dan unsur pengarang. Unsur intrinsik meliputi yang pertama yang ada di Indonesia, yang kedua amanat, syair adalah yang ketiga perasaan atau nada dan suasana oleh jumlah bait, yang keempat tipografi, setiap bait terdiri dari 4 baris, syair bersajak, yang keenam aku lirik, artinya yang tiap satu bait yang terdiri atas citraan atau tiap baitnya, pengimajian, tiap barisnya berbunyi akhir gaya bahasa. Unsur intrinsik meliputi yang pertama yaitu tema, yang kedua ada 2 cara untuk melihat unsur perasaan atau nada dan suasana puisi. Yang pertama, melihat dari unsur sisi fisik puisi, yang kelima yang disebut unsur dalam atau intrinsik lirik, dan melihat dari luar puisi, yang ke-8 citraan, atau kedua dengan melihat puisi dari kenyataan atau fenomena puisi yang terdiri unsur intrinsik meliputi unsur yang pertama yaitu tema, arti, dan yang kedua amanat, yang ketiga perasaan atau nada dan suasana puisi. Yang pertama yaitu yang tema, tipografi, yang kedua amanat, yang ketiga perasaan atau nada dan suasana puisi, lirik, yang keempat tipografi, yang kedelapan citraan atau manajemen pengimajian, yang keenam aku lirik, sembilan yaitu gaya bahasa, yang kedelapan citraan atau unsur intrinsik meliputi yang pertama yaitu tema, yaitu gaya yang kedua bahasa, amanat, yang ketiga unsur perasaan atau nada dan suasana unsur yang terdapat di luar, yang keempat puisi namun keberadaannya sangat mempengaruhi keutuhan atau yang totalitas puisi,
Unsur yang disebutkan dalam ke-8 citraan, penelaan puisi, dan sisi fenomena puisi ini diberi istilah lapis norma. Unsur intrinsik berdasarkan wujud puisi yang yaitu tema, lapisan, yang kedua amanat, yang pertama yang ketiga perasaan atau nada dan suasana puisi, yang keempat tipografi, bunyi yang kelima kelompok kata, yang keenam kalimat dan bait, yang kedua yang kedelapan citraan atau pengimajian yang berada pada lapisan kedua berupa makna tiap rangkaian unsur intrinsik meliputi kata, yang pertama yaitu tema, yang kedua dan bait, yang ketiga perasaan atau nada dan suasana puisi, yaitu hal-hal yang berasal dari sisi-sisi pengarang, yang kelima yang manajemen memperkuat, yang keenam keindahan, yang ketujuh rima, hasil yang karyanya citraan atau imajinasi, pengimajian, dan suasana ucapan yaitu gaya bahasa berupa lukisan. Unsur intrinsik meliputi yang pertama yaitu tema, yang kedua amanat, yang ketiga perasaan atau nada dan suasana puisi, latihan analisis. Unsur ekstrinsik meskipun unsur yang terdapat di luar puisi namun keberadaannya sangat mempengaruhi keutuhan atau totalitas puisi. Unsur yang disebutkan dalam penelaaan puisi dan sisi fenomena puisi ini diberi istilah lapis norma berdasarkan wujud puisi yang berbentuk lapisan-lapisan. Yang pertama lapis bunyi yaitu bunyi kata, kelompok kata, kalimat, dan bait. Yang kedua, lapis arti, yaitu wujud puisi yang berada pada lapisan kedua berupa makna tiap rangkaian huruf, kata, kelompok kata, kalimat, dan bait. Yang ketiga, lapis pengarang, yaitu hal-hal yang berasal dari sisi-sisi pengarang, yang huruf memperkuat keindahan hasil karyanya, seperti imajinasi dan suasana ucapan tak langsung berupa lukisan yang berupa hias. Lanjut ke kegiatan belajar 3. Latihan analisis puisi anak. Latihan analisis puisi anak adalah latihan membedah puisi dengan mencari dan menemukan unsur-unsur pembangun puisi, baik unsur pembangun dari dalam atau intrinsik maupun unsur pembangun dari luar atau ekstrinsik. Tujuannya agar Anda sebagai guru mampu mengajarkan puisi dengan benar, memiliki tingkat apresiasi yang tinggi, menjadi guru sastra yang profesional. Lanjut ke modul 8, drama anak 1. Konsep drama anak-anak. Konsep drama anak-anak terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, pengertian drama anak-anak. Yang kedua, bentuk drama anak-anak. Yang ketiga, jenis drama anak-anak. Dalam pengertian khusus, drama anak-anak adalah proses lakuan anak sebagai tokoh dalam berperan, mencontoh, meniru gerak, pembicaraan, perseorangan menggunakan secara nyata dari perangkat yang dibayangkan, penggunaan pengalaman pertama dan yang lalu, serta pengetahuan, karakter, dan situasi dalam suatu lakuan, dialog, monolog, guna menghadirkan peristiwa dan rangkaian cerita tertentu. Untuk drama anak-anak memiliki unsur-unsur drama yang bersistem. Antara unsur-unsurnya terdapat hubungan timbal balik dan saling menentukan. Bagian yang utuh dalam drama anak-anak mempunyai unsur tokoh protagonis yang berasal dari lingkungan anak-anak, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis atau tokoh pendukung peristiwa yang membentuk sebagai alur dan latar yang padu, serta menunjukkan keterkaitannya sehingga membuat jenis drama anak-anak dapat ditentukan dari berbagai tinjauan aspek. Di antaranya, yang pertama jumlah pelaku, yang kedua kuantitas waktu pementasan, yang ketiga alur peristiwa yang menyedihkan dan berakhir dengan kebahagiaan, yang keempat
kehidupan rakyat biasa dan pada umumnya. Yang kelima, media pementasan. Yang keenam, keaslian penciptaan teks drama. Yang ketujuh, sikap terhadap naskah. Yang kedelapan, cara penyajian drama anak-anak. Unsur pembangun drama anak-anak adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur drama anak-anak, unsur intrinsik. Yang pertama, tokoh. Tokoh yaitu pelaku anak-anak dan orang dewasa, atau bisa juga berupa boneka, binatang, tumbuhan, dan benda mati. Ditinjau dari segi jenis tokoh digolongkan menjadi 5, yaitu peranan tokoh, fungsi penampilan tokoh, pengungkapan watak tokoh, pengembangan watak tokoh, dan penokohan. Yang kedua, alur. Alur disebut juga sebagai struktur drama yang terdiri dari perkenalan, konflik, antiklimaks, dan penyelesaian. Yang ketiga, latar. Latar yaitu segala keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana peristiwa dalam teks drama anak-anak. Yang keempat, pokok pikiran dalam karya sastra drama anak-anak. Unsur ekstrinsik yaitu segala aspek kehidupan yang mempengaruhi keberadaan naskah drama anak-anak. Unsur ekstrinsik yang dikaitkan dengan biografi pengarang, aspek psikologi, dan aspek sosiologi. Kegiatan belajar 3, latihan analisis drama anak-anak. Langkah pertama, kegiatan latihan analisis drama anak-anak dilakukan dengan menjelajahi dengan membaca dalam hati teks drama anak-anak secara berulang kali. Langkah ini dilakukan agar konsep drama anak-anak yang digunakan pengarang benar-benar dikuasai tentang jenis drama bentuk anak-anak. Langkah kedua, kegiatan latihan analisis drama anak-anak dilakukan dengan pendekatan analisis didaktis. Melalui pendekatan analisis ini akan dapat menjelaskan jenis tokoh drama anak-anak, alur atau struktur drama anak-anak, latar drama anak-anak, dan tema drama anak-anak. Langkah ketiga, kegiatan latihan analisis drama anak-anak dilakukan dengan pendekatan analisis didaktis. Melalui pendekatan analisis ini akan dapat menghasilkan amanat dan moral yang ada dalam kisah cerita drama anak-anak. Di samping itu, dengan pertimbangan amanat dan moral tersebut akan dapat menyeleksi teks drama anak-anak yang sesuai tingkat perkembangan jiwa anak sehingga dapat dipergunakan sebagai materi perkembangan apresiasi sastra drama sekolah dasar. Langkah yang keempat, kegiatan latihan analisis drama anak-anak dilakukan dengan pendekatan emotif. Melalui pendekatan analisis ini akan dapat menemukan berbagai unsur yang mengandung emosi dan perasaan. Emosi dominan yang ditimbulkan oleh tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tritagonis akan menghasilkan suspense sehingga teks drama anak-anak menarik untuk dibaca atau ditonton. Modul 9, apresiasi karya sastra. Kegiatan belajar 1, konsep apresiasi anak. Sejalan dengan beberapa pendapat tentang apakah apresiasi sastra itu, dapatlah dirumuskan pengertian apresiasi sastra anak sebagai berikut. Apresiasi sastra anak adalah: yang pertama, sikap menghargai sastra anak berdasarkan pengertian tepat tentang nilainya. Yang kedua, pemahaman, penghargaan, dan penilaian yang positif terhadap karya sastra anak. Yang ketiga, penghargaan terhadap karya sastra anak yang didasarkan pada pemahaman. Yang keempat,
Penghargaan atas karya sastra anak sebagai hasil pengenalan pemahaman, penafsiran penghargaan, dan penikmatan yang didukung oleh kepekaan batin terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang kelima, kegiatan menggauli karya sastra anak dengan sungguh-sungguh sehingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan, pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadapnya. Pembelajaran apresiasi sastra perlu dilaksanakan dari sekolah dasar, sebab dapat menumbuh kembangkan kebiasaan membaca. Di samping itu, pembelajaran apresiasi anak mempunyai manfaat estetis, manfaat pendidikan, manfaat kepekaan batin atau sosial, manfaat penambah wawasan, dan manfaat pengembangan kepribadian. Beberapa kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan siswa mengapresiasi sastra adalah kegiatan apresiasi langsung, kegiatan apresiasi tak langsung, kegiatan pendokumentasian karya sastra, dan kegiatan kreatif. Karya sastra dan kegiatan kreatif. Sastra anak merupakan karya seni imajinatif yang unsur estetisnya sangat menonjol, yang bermediumkan bahasa lisan ataupun tertulis, yang secara khusus dapat dipahami oleh anak karena berisi tentang dunia yang ciri-cirinya yaitu yang pertama, menghindari hal-hal yang berkaitan dengan seks, cinta erotis, dendam kesumat, kekerasan, prasangka buruk, kelicikan yang jahat, dan masalah maut. Yang kedua, sajian ceritanya disajikan secara singkat, langsung menuju sasarannya. Yang ketiga, bersifat informatif. Pemulihan karya sastra anak untuk bahan pelajaran. Apresiasi sastra didasarkan pada kriteria keterbacaan dan kesesuaian. Belajar 2. Mengapresiasi karya sastra anak. Mengapresiasi karya sastra anak secara produktif mengacu kepada penciptaan karya sastra konkret dan penciptaan kembali karya sastra melalui teknik parafrase. Mengapresiasi sastra anak secara reseptif diarahkan kepada kemampuan memahami, menulis, dan menikmati karya sastra. Apresiasi prosa secara reseptif dilakukan dengan mendengarkan cerita dan membaca cerita. Demikian pula dengan apresiasi puisi dilakukan dengan mendengarkan puisi, membaca puisi, dan membacakan puisi. Untuk apresiasi drama, satu-satunya cara yang terbaik adalah menonton pementasan drama secara langsung melalui televisi maupun video. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.